Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat terus memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Semoga semakin bertambah umur, semakin bertambah pula jati diri kita sebagai seorang muslim. Muslim disebut muslim apabila ada Islam dalam diri kita. Dan al-Islam itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Thalathatul Usul, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Jadi orang Muslim, orang Islam adalah orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa dia berserah diri? Dengan mentauhidkan Allah. Itulah sebab kita perlu terus mempelajari ilmu tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik serta para pelakunya. Orang mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya, dan iman itu ada lawannya. Apa saja lawan iman? Kekufuran. Tauhid lawannya kesyirikan. Maka orang mukmin adalah orang yang selamat. Dan manusia itu hanya beberapa kemungkinan saja. Kalau tidak mukmin muttaqin, maka dia mungkin mukmin fasikin, mukmin yang fasik, mukmin yang muttaqin, mukmin yang bertakwa. Mukmin yang fasik adalah mukmin yang dia berkeyakinan, memiliki akidah dengan akidah tauhid, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dan orang-orang yang seperti itu akan dibalas pula lah dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhirat. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang kafir, kufur. Orang kafir disebut kafir karena ada kufur dalam dirinya. Maka kita perlu mempelajari macam-macam dan jenis-jenis kekafiran. Kufur ada sekian. Kufur yang mengeluarkan dari millah, wajiblah kita mempelajarinya. Kalau tidak kafir, mungkin dia munafik kok. Orang munafik disebut munafik karena ada nifaq dalam dirinya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, mereka takut dengan kemunafikan. Maka kita wajib mempelajari bagaimana
dan seperti apa serta macam-macam kemunafikan itu. Munafik bagiannya ini. Kalau tidak, dikhawatirkan diri kita jatuh dalam kemunafikan. La ilaha illallah. Maka dalam rangka menyelamatkan diri dari neraka ini, kita betul-betul berharap semoga Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, betul-betul menjadi hamba Allah yang mukmin muttaqin itu. Mukminin muttaqin. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dars kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla dalam rangka mengenal Allah. Rugi betul kita tidak kenal dengan Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Ada enggak orang yang punya rumah, dia yang menempati rumah itu, dia tidak kenal dengan pembuat rumahnya? Kalau kita di kampung ini tak ada kan? Jadi disuruhnya orang lain, orang yang nyuruhnya itu dia kenal juga. Rumah yang kita huni, rumah yang kita tempati siang malam, pagi petang bersama keluarga, anak dan istri, tentulah kita kenal siapa tukangnya dulu. Ingat kita itu. Yang buat pondasinya si fulan, yang buat masang batu batanya si Alan, yang pasang atapnya dia, yang pasang WC-nya ini. Dia dulu saya terhutang sama dia begini. Ingat kita. Maka sungguh sangat aneh dan betapa jauhnya kita dari Allah ketika kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita butuh kenal dia dengan Allah itu. Ketika hati kita tidak kenal dengan Allah, maka kegelisahan demi kegelisahan akan hadir. Hadir kegelisahan. Resah, risau. Oleh sebab itulah ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah. Dalam rangka mengenal ilmu, mempelajari ilmu mengenal Allah, itulah kita sama-sama mempelajari kitab Al-Qawaidul Muthla ini. Sebagaimana biasa kita murajaah lagi dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan kita perlahan-lahan untuk memahaminya. Saya sendiri merasakan betapa berat kalau mempelajari kitab ini tanpa guru. Berat. Maka saya sarankan kita jangan hanya belajar di sini saja, dengarkan rekaman dan kajian guru-guru kita. Seperti syarah yang saya pegang ini, nama syarahnya Fathul Aliyil A'la bi Syarah Al-Qawaidil Muthla fi Sifatillah wa Asma'il Husna. Nah, ini saya pelajari dari guru kita Ustaz Dr. Aris Munandar, dari rekamannya. Dan sebagaimana biasanya kalau saya dapat kesulitan misalkan dari apa yang saya pelajari, saya tanya langsung sama Ustaz. Biar dulu dia paham itu. Baik. Kaidah yang pertama, kita dah belajar berapa kaidah? 4 kaidah. Kaidah yang pertama, berbunyi Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya teramat sangat indah. Apa makna husna? Apa maknanya? Balighatun fil husni ghayatahu. Sampai kepada titik puncak keindahannya, teramat sangat indah. Ketika satu nama Allah disebut cukup menunjukkan keindahannya, dan ketika datang lagi satu nama yang lain seperti apa? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Azizul Hakim, maka memberikan faedah apa?
memberikan faedah kamalun fauqa kamalin, keindahan di atas keindahan. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kaidah yang kedua apa? Kaidah yang kedua, Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Ta'ala itu sebagai nama dan sebagai sifat. Betapa banyak orang yang punya nama yang indah, tapi sifatnya tidak indah. Jangankan sifatnya, fisiknya bertolak belakangan dari namanya itu. Nama dia Jamil. Jamil itu apa? Ganteng. Tapi begitu ditengok, yang mengakui dia ganteng cuma istri dia doang. Itu pun mendingan dah laku kalau mak dia sendiri. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya nama Allah, dia sebagai nama dan sifat Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sebutkan. Apa aja itu? Ahsanta. Jadi, kaidah yang keempat, nama Allah jika disebutkan dengan sifat muta'addi. Apa makna muta'addi ntar? Baik. Kamu, apa makna muta'addi? Sifat yang mengandung objek. Apa contoh sifat yang mengandung objek? Rizki. Sifat yang mengandung objek apa contohnya? Apa contohnya? Yang mengandung objek. As-Sami'. As-Sami'. Maka sifat yang mengandung objek seperti ini disebut dengan muta'addi. Terkandunglah padanya 3 hal. 1. Subutu dzalikal ism lillah, menetapkan sebagai nama milik Allah. As-Sami', nama Allah. Yang kedua, subutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla, mengandung sifat yang terkandung oleh nama itu. Makanya sifat yang ada dalam nama As-Sami' apa? As-Sama'. Apa itu As-Sama'? Pendengaran. Dan yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha, penetapan hukum dan konsekuensinya. Kalau dalam nama As-Sami' apa itu konsekuensinya? Allah mendengar. Seperti di dalam firman Allah ini, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Itu konsekuensi. Baik. Demikian pun dengan nama Allah Al-Ghafur, nama Allah pengampun. Berarti Allah memiliki nama Ghafur. Terus sifat ampunan menjadi sifatnya Allah. Pengampun ya, menjadi sifat Allah. Dan memberikan ampunan, itu konsekuensi itu. Memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat adalah penetapan yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha. Baik. Bisa dipahami ini? InsyaAllah. Ini dah sering-sering setiap kali majlis kita ulang. Yang jika sifat itu sifat yang ghairu muta'addin, yang
bukan mutaaddi. Apa itu mutaaddi? Bukan yang memiliki objek. Apa contohnya? Yang di kitab. Al-hayy, al-hayyu. Maka hanya dua hal yang ditetapkan. Satu, thubutu dzalikal ism lillahi azza wa jalla. Menetapkan sebagai nama bagi Allah azza wa jalla. Sebagai nama bagi Allah azza wa jalla. Yang kedua, thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat yang terkandung dalam nama itu. Apa yang terkandung dalam sifat al-hayyu? Al-hayah. Al-hayah, kehidupan. Allah hidup, yang hidupnya fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kamu kepada zat yang hidup, hidupnya takkan pernah mati. Baik. Dua. Kaedah yang keempat. Apa yang keempat nih? Kamu. Yang keempat ya, tuh. Bil muta wabit tadammuni wabil iltizami, artinya menunjukkan nama Allah terhadap zat dan sifatnya dapat dilakukan dengan cara mutabaqah, tadammun dan iltizam. Penunjukan nama dan sifat Allah, penunjukan zat dan sifat Allah itu dapat dilakukan dengan tiga hal. Satu, mutabaqah. Dua, tadammun. Tiga, iltizam. Apa makna mutabaqah? Memberikan seluruh kandungan makna dari lafaz tersebut. Apa contohnya? Apa yang dimaksud? Tengok di buku yang terjemah ini lengkap dia di sini. Halaman berapa? 42. Halaman 42. Itu makna mutabaqah. Apa makna mutabaqah itu? Jika kamu memberikan seluruh kandungan makna dari lafaz tersebut, maka dinamakan dengan mutabaqah. Halaman 41 juga ada. Apa yang dimaksud dengan mutabaqah? Dengan memberikan makna seluruhnya, menunjukkan sebagai zatnya dan sebagai sifatnya. Zat dan sebagai as-sami', zat Allah Maha mendengar, sifat Allah juga. Itu mutabaqah itu. Jadi memberikan seluruhan maknanya zat Allah, menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat Allah. Tapi apabila disebut hanya satu sifat tanpa disebutkan makna zatnya, maka dia disebut dengan makna tadammun. Kalau di terjemahannya halaman berapa kemarin? Ada di sini nih. Ini ya, 42 itu. Ar-Rahman, contoh. Nama ini menunjukkan zat saja atau sifat Ar-Rahman saja bila kita lihat dengan cara tadammun. Itu tadammun tuh. Nama ini menunjukkan zat saja. Jadi apabila kita sebut zat saja Ar-Rahman, maka makna tadammun. Apabila disebut sifat saja, sifat Ar-Rahmah. Sebab dalam kata Ar-Rahman itu sifat yang terkandung di dalamnya Ar-Rahmah. Berarti itu cara tadammun. Tapi bila kita sebut sifat Ar-Rahmannya zat bagi Allah dan zat bagi Allah, nama Ar-Rahman zat bagi Allah dan sifat Ar-Rahmah bagi Allah, kita berikan kedua maknanya, arti keseluruhannya mutabaqah. Baik. Dah paham ya?
Dah sering saya ulang-ulang. Tapi enggak apa-apa. Adapun kalau iltizam, ini iltizam, apa itu iltizam? Konsekuensi. Bahasa iltizam itu konsekuensi. Apa bahasa Indonesia? Bahasa lain konsekuensi. Akibatnya kan? Akibatnya. Satu kemestian yang ditimbulkan oleh sesuatu itu. Itu konsekuensi itu. Risiko Baik. Jadi dari nama Ar-Rahman dapatlah kita lihat apa yang menjadi iltizamnya, konsekuensinya. Allah kan nama Ar-Rahman penyayang. Pemilik Ar-Rahman penyayang itu kan terjemahan. Kalau makna dalam bahasa Arab itu Dzurrahmatil Wasi'ah. Itu arti makna Ar-Rahman itu. Makna Ar-Rahman itu dalam bahasa Arab Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Itu arti, tapi terjemahan bahasa Indonesia pengasih. Pengasih itu saja Allah menyayang. Kan ndak kena ndak? Pengasih dengan pemilik rahmat yang luas. Sama enggak? Makanya terjemahan tu memang seringkali tak kena mengena. Iya, betul. Lain panggang, jauh panggang dari api. Kadang-kadang api lain menokek je. Jadilah dia kan. Jadi makna Ar-Rahman, saya harap betul-betul kita perhatikan di contoh Ar-Rahman ni, karena untuk melanjutkan pelajaran penjelasan yang keempat ini secara lengkap, pemahaman di iltizam inilah. Jadi Ar-Rahman, apabila saya ulangi dari mutabaqah, tadammun dan iltizam ini. Mutabaqah, Ar-Rahman nama Allah. Berarti nama Allah ini menunjukkan zatnya. Tidaklah disebut nama kecuali terbayang yang punya nama. Itunya yang tutu awak. Tapi Allah kan tak terbayang di akal kita. Kita yakini bahwa itu sebagai zat Allah, Ar-Rahman. Dan makna itu bersamaan juga terkandung sifat rahmat bagi Allah. Apa sebab terkandung sifat rahmat bagi Allah? Ar-Rahman dalam bahasa Arab maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah. Apa maknanya? Dzurrahmatil Wasi'ah. Payah Ustaz, Abah suara aje lah. Pemilik rahmat yang luas. Maka sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman adalah rahmat. Rahmah. Kasih sayang. Baik. Maka mutabaqah terbayang kita berikan, kita sebutkan bahwa ini zat Allah dan juga sifat Allah. Zat Allah namanya Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahmah. Allah pemilik rahmat yang luas. Itu mutabaqah. Tapi kalau kita sebut Rahman itu sifat bagi Allah. Allah memiliki rahmat. Itu sifat tadamun sebagiannya. Atau nama Allah. Itu tadamun. Adapun iltizam konsekuensi, mungkin tidak pemilik zat yang maha luas rahmatnya tidak maha kuasa, tidak mungkin. Maka makna yang terkandung, makna iltizam, konsekuensi dari Ar-Rahman, dari nama dan sifat yang ada dalam Ar-Rahman, maka ada kudrah di dalamnya. Apa itu? Apa makna kudrah? Kekuasaan. Berarti tidak mungkin setiap yang zat yang Maha Rahman tidak berkuasa. Itulah konsekuensi. Sebenarnya tidak ada kaitan secara makna Ar-Rahman dengan kudrah, secara namanya itu. Tidak ada kandungan maknanya kalau dicari di kamus Ar-Rahman kok kudrat berarti. Tidak ada.
Tapi konsekuensi dari nama itu adalah juga memiliki kudrah. Itu ada penggalan. Itu saya sedang menerangkan paragraf yang di sini. Yang mana kuah? Nalla 2/3 bawah. Nama ini menunjukkan. Itu yang sedang saya terangkan ini. Itu kan ada sobidinya kudrah. Termasuk juga sifat hidup. Sifat kemampuan tu kudrah tu. Tidak ada. Sifat hidup jadi dua. Tidak mungkin tidak hidup, tidak mungkin pula tidak kudrah. Kudrah di sini disebutkan kemampuan, bukan kudrah. Ya, kemampuan itu kudrah tu. Dah paham makna iltizam. Baik. Kalau sudah paham makna ini, sekarang kita masuk ke pembahasan yang diterangkan oleh saya dengan iltizam, konsekuensi. Coba sedikit ditinggalkan dulu. Ini kaitannya nanti kau juga. Lah kita selesai pelajaran ini kau. Sekarang iltizam, konsekuensi. Saya menjelaskan di sini di halaman Bapak yang terjemahan. Ketahuilah, halaman 43. Ketahuilah. Mohon maaf kadang saya tidak fokus baca yang terjemahannya. Saya lebih mudah menjelaskannya dengan yang kitab Arab aslinya. Ya. Ketahuilah, saya sekadar ingin menunjukkan di sini di tempatnya. Ketahuilah pengertian yang menjadi konsekuensi logis dari firman Allah dan Rasul-Nya. Dari situ. Jadi, mohon perhatikan saya dulu. Jadi, sekarang saya menjelaskan lagi konsekuensi dari sebuah ucapan. Dalam bahasa Arab disebut dengan lazimul qaul. Apa nama? Lazimul qaul. Bahasa Arab konsekuensi dari sebuah ucapan. Konsekuensi sebuah ucapan itu terbagi dua. Ucapan Allah dan ucapan makhluk. Kalau ucapan Allah, maka dia mengandung kebenaran. Konsekuensi dari ucapan Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, tinggal satu Rasulnya. Ucapan Allah dan Rasulnya, konsekuensi dari ucapan Allah dan Rasulnya mengandung kebenaran. Adapun konsekuensi dari ucapan selain Allah, yakni berarti manusia, ada nanti 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Sekarang diberikan contoh oleh Syekh. Dan penting ini, memahami konsekuensi ucapan itu. Ini akan berfaedah bagi para penuntut ilmu. Jadi, konsekuensi dari kalam Allah dan Rasul-Nya itu adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak lagi. Alasannya apa? Di sini saya menyebutkan ini wa'lam annal lazima, yang pegang yang kita Arabnya wa'lam annal lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih, yang terjemahannya halaman 43 yang saya baca tadi. Ketahuilah konsekuensi dari firman Allah Ta'ala dan ucapan Rasulnya apabila betul telah sahih riwayat itu dari Nabi atau firman Allah benar, maka dia adalah sebuah kebenaran. Bukan hanya firmannya atau sabdanya itu, konsekuensinya. Apa sebab? Li'anna kalamallahi wa rasulih haqq. Karena firman Allah itu adalah sebuah kebenaran, dan konsekuensi dari sebuah kebenaran tentu juga adalah kebenaran. Apa sebab? Di sini ada 2 alasan yang disebutkannya. 1, lazimul haqqi haqqun. Konsekuensi sebuah kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Dan yang kedua, Allah mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari firman-Nya dan sabda Rasul-Nya. Pasti Allah tahu. Diberikan contoh oleh Syekh. Dan contoh di sini saya mulai dari contoh akidah. Dan saya juga menyebutkan seperti itu.
Tetapi untuk memudahkan paham, begini. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Apa konsekuensi dari firman Allah ini? Berarti Allah di atas. Betul ya? Allah di atas. Dan di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Di atasnya buku ini bisa tablet, di atas tablet ini bisa kitab lagi, di atas ini bisa lagi. Dan di atasnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita terima tidak ayat ini bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Rahman beristiwa di atas arasy? Kita terima tidak bahwa konsekuensi dari firman Allah Ta'ala ini bahwa Allah di atas? Terima ya. Berarti konsekuensi dari kalam Allah ini kebenaran. Apa sebab? Konsekuensi dari sebuah kebenaran adalah kebenaran, dan Allah tahu konsekuensi dari kalamnya dan kalam Rasulnya. Baik. Tapi ada orang-orang yang menolaknya atau memberikan konsekuensi yang salah. Ada nanti konsekuensinya yang salah. Itu contoh dalam akidah. Nanti kita sebutkan bagaimana orang-orang yang selain Ahlussunnah memberikan pemahaman. Kaidah ini bukan hanya di dalam masalah akidah. Coba beranjak kita ke fikih dulu. Kan kalam Rasul, contoh. Di dalam kitab Falul Aliyil A'la, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa contoh dari sabda Rasul. Contoh hadis yang muttafaqun alaih. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a. Saya harap fokus. Tidaklah diterima oleh Allah salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Ini sabda Nabi. Tentu ada konsekuensinya. Kandungan makna dari sabda ini. Lalu apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Secara mantuk itu yang pas penuturannya dalam hadis itu, bahwa wajib wudhu setiap orang berhadas apabila dia hendak salat. Tidak Allah terima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudhu. Pemahaman tekstualnya atau pemahaman yang mantuk yang dituturkan oleh hadis ini, tidaklah wajib berwudu bagi orang yang berhadas apabila dia hendak salat. Ada lagi pemahaman mafhumnya. Itu mantuknya. Mantuk itu yang persis dengan lafaz hadis. Ada lagi pemahamannya. Saya ulangi. Yang sesuai dengan teks hadis bahwa orang yang wajib bagi berwudu bagi orang yang berhadas apabila hendak salat. Jelas. Sebab Allah Ta'ala, Rasul menyebutkan tidak sah solat apabila berhadas sampai berwudu. Kan dah jelas tu. Tapi pemahaman yang terkandung dalam hadis ini, bahwa boleh bagi seorang Muslim solat beberapa kali solat dengan satu kali wudu. Kan tidak ada teksnya dalam hadis kan? Tapi pemahamannya kan seperti itu. Ini namanya lazimul qaul, konsekuensi sebuah ucapan. Baik. Boleh bagi seorang muslim solat dengan beberapa kali solat dengan satu wudu selama belum berhadas. Ini lazimul qaul, konsekuensi sebuah ucapan. Tapi ini lazimul qaul yang benar, konsekuensi sebuah ucapan yang benar. Baik. Selama belum apa lagi? Belum berhadas. Namun ada konsekuensi yang salah.
konsekuensi orang yang memahaminya tapi pemahamannya salah. Menurut dia konsekuensi dari hadis ini. Saya memberikan contoh. Konsekuensi dari hadis ini kata orang yang salah, wajib berniat di dalam wudu. Wajib berniat di dalam wudu. Tidak diterima Allah salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Pas enggak konsekuensinya? Tentu tidak pas. Berarti salah. Ini contoh konsekuensi yang benar dan contoh konsekuensi yang salah. Berarti, tapi kan niat wajib. Iya, niat wajib namun bukan dari hadis ini. Berarti ada hadis lain yang konsekuensi hadis itu wajib berniat. Baik, saya sedang menerangkan lazimul qaul, konsekuensi sebuah ucapan. Contoh, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap amal itu tergantung dengan niat. Apa konsekuensi dari hadis ini? Niat syarat dalam sahnya setiap ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini konsekuensi yang benar. Wajib toharah. Tetapi ada orang yang berkata misalkan hadis ini wajib bersuci setiap kali sholat, kira-kira tepat enggak konsekuensinya? Tidak, itu contoh konsekuensi yang salah, kan jelas. Baik. Contoh yang ketiga yang disebut oleh saya di sini, hadis tentang Muawiyah bin Hakam As-Sulami, masuk ke akidah contohnya. Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya seorang budak perempuan pengembala kambing. Dia berbuat kesalahan. Dalam hadis itu kan disebutkan bahwa budak itu mengambil haknya dia, mencuri. Dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini menamparnya. Setelah dia menamparnya, dia kan manusia biasa, sedih dia lagi. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Kenapa pula ditampar? Kan begitulah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, alayya raqabah." Kalau begitu ya Rasulullah, saya ingin memerdekakan budak itu, saya merdekakan saja. Afala wa'atikuha, boleh tak saya merdekakan dia? Tengok, sahabat kalau dah buat kesalahan ditebusnya langsung. Lalu kata Rasul, "I'tini biha." Bawa dia sini. Lalu tatkala sudah didatangkan kepada Nabi, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak perempuan itu menjawab, "Qalat fis sama'." Di atas langit. Sekarang coba apa konsekuensi dari hadis ini? Allah Azza wa Jalla laisa fi kulli makan. Apa konsekuensinya? Konsekuensi itu pemahamannya ya. Allah tidaklah berada di setiap tempat. Laisa fi kulli makan. Allah tidak berada di setiap tempat. Bal huwa fis sama'. Bahkan Allah di ataslah langit. Sebagaimana nas-nas yang lain juga. Berarti ini contoh konsekuensi yang betul. Namun konsekuensi yang salah. Apa contoh konsekuensi yang salah? Konsekuensi yang salah. Allah tuh berada di setiap tempat. Ini kan hadis, ini kan maknanya Allah menguasai arsy. Berarti itu konsekuensi yang salah. Barakallahu fikum. Jadi apabila firman Allah sudah jelas, hadis Nabi telah sahih, maka konsekuensi dari sabda Nabi itu adalah sebuah kebenaran yang wajib kita terima. Selesai. Tidak perlu kita perdebatkan dan tidak perlu panjang-panjang penjelasannya. Tapi apabila ada
Ini penjelasan dari kitab ini. Apabila kalam itu adalah kalam manusia, ucapan manusia, maka ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan di sini. Ini dia. Adapun konsekuensi logis itu masuk akal. Dari ucapan yang bukan firman Allah dan sabda Rasul, maka memiliki 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, disebutkan kepada orang yang mengucapkan itu, lalu dia menerima konsekuensi dari ucapannya. Ya, diterima konsekuensi dari ucapannya. Contoh, di sini juga disebutkan oleh Syekh contohnya. Di dalam masalah sifat al-fi'liyah. Kemarin sudah kita sebutkan dalam sifat al-fi'liyah. Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah memiliki sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Sifat perbuatan Allah. Apa saja contoh sifat perbuatan Allah? Sifat perbuatan Allah itu seperti beristiwa, seperti nuzul, turun, seperti turun ke langit dunia, tertawa, seperti bergembira, seperti ridha, seperti marah, seperti murka. Ahlussunnah meyakini sifat itu. Maka seorang ahlussunnah apabila berkata Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya, maka kemungkinan ucapan ahlussunnah ini, ucapan seorang sunni ini diucapkannya, ditanya oleh orang kepada dia, apakah betul ini ucapanmu? Betul. Berarti dia berdialog. Kemarin yang bukan ahlussunnah mengatakan, berarti kamu penetapanmu terhadap sifat Allah, sifat fi'liyah bagi Allah, bahwa sifat Allah itu ada yang baru. Ahlussunnah mengatakan iya. Berarti kemungkinan yang pertama ini, dia mengiyakan apa yang diucapkannya, mengiyakan konsekuensi dari apa yang diucapkannya. Iya. Lalu disebutkan dalil-dalilnya oleh Ahlussunnah. Ini dalilnya 1, 2, 3. Kemarin disebutkan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Baik. Tidak saya ulangi kalimat itu lagi. Kondisi yang kedua. Tar dulu, sudah paham tak apa yang dimaksud nih? Belum lagi. Apabila itu ucapan manusia, maka dari ucapannya itu perlu diperjelas, diiyakannya ndak konsekuensi dari ucapannya itu atau tidak. Jangan sembarang tuduh saja. Sampai permasalahan inilah yang menjadi kacaunya sebuah permasalahan. Contoh, saya sebutkan contohnya. Kalau ada orang yang duduk, dia dekat orang yang mungkin hadir acara Maulid Nabi. Wah, dia itu ndak salafi lagi. Hadir di acara Maulid Nabi. Kira-kira pas ndak konsekuensi dari sikap orang itu dengan yang sesungguhnya? Belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi dia ingin membantahnya. Itu dia. Makanya perlu ditanyakan. Itu perbuatan itu. Nah, ucapan juga demikian. Maka perlu ditanyakan.
Jadi kalau berarti kamu membolehkan berbuat bid'ah, iya. Itulah konsekuensi ucapan yang dia iyakan. Ini contoh yang pertama. Seperti ucapan dia. Misalkan ada orang yang berkata, kita ini orang mukmin ini bersaudara. Asal umat Islam saudara kita. Dengan ucapan yang seperti itu, kita anggap orang itu mengingkari orang-orang yang berbuat bid'ah. Dia mengatakan dia longgar manhajnya. Longgar manhajnya. Masa iya orang-orang ahlul bid'ah dianggap juga benar? Betul nggak konsekuensi ucapannya nih? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dia mengatakan iya, berarti konsekuensi ucapannya itu udah diiyakannya. Inilah kondisi yang pertama. Diiyakannya konsekuensi ucapan itu. Yang memberikan konsekuensi itu, memahami konsekuensi itu kita tanyakan sama dia. Betul lah ini konsekuensi ucapanmu? Iya betul begitu. Berarti itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Kan konsekuensi pertama, bila konsekuensi ucapan tersebut disebutkan kepada yang mengucapkannya, maka dia akan menerima dan mengakuinya. Berarti dia akui. Yang kedua lagi. Bila konsekuensi ucapan tersebut disampaikan kepada orang yang mengatakan dia menolaknya, adalah konsekuensi tersebut ditolaknya. Enggak. Bukan itu maksud saya. Saya menghadiri acara itu tidak. Kemarin saya pengurus masjid. Lalu untuk menunjukkan bahwa acara itu tidak betul, saya harus hadir untuk menerangkannya. Dan yang lain-lainnya, berarti ditolaknya. Atau dia mengatakan, kenapa kamu mengatakan bahwa setiap muslim itu bersaudara? Berarti kamu meridhoi perbuatan bid'ah dan para pelaku bid'ah? Tidak. Saya hanya memandang bahwa setiap muslim itu adalah saudara kita. Kalau dia salah, tetap kita salahkan. Kalau dia betul, tetap kita betulkan. Yang jelas sikap kita harus memandang bahwa dia muslim, punya hak sebagai saudara seakidah. Berarti contoh yang kedua, ditolaknya konsekuensi yang kita pahami itu. Baik. Sudah paham ya? Itu yang kedua. Dan yang kedua ini, di sini ada dialog. Contohnya, apabila ada seseorang yang ahlul kalam, orang yang mengingkari sifat fi'liyah bagi Allah, mengatakan, "Law qala mu'attilul lisunni." Apabila orang yang mengingkari sifat Allah berkata kepada ahlus sunnah, "Apakah kamu menetapkan sifat wajah bagi Allah?" Bertanya orang kawak. Fayaqulu na'am, kita jawab atau orang itu jawab ya. Berarti itu keadaan yang ucapan dia itu yang pertama atau yang kedua tuh? Konsekuensi yang pertama, diiyakannya. Lalu timbul pertanyaan kedua, apakah kamu menetapkan sifat tertawa bagi Allah? Ya, berarti konsekuensi pertama atau kedua? Masih yang pertama. Apakah kamu menetapkan sifat gembira dan turun bagi Allah? Ya, berarti yang pertama atau yang kedua? Masih yang pertama. Lalu timbul pertanyaan yang tak enak. Berarti konsekuensimu menetapkan Allah itu turun, Allah itu tertawa, Allah itu gembira, Allah itu punya wajah, kamu menyerupai makhluknya. Dijawabnya oleh ahlu sunnah tidak. Berarti yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tidak. Bukan demikian. Bukan demikian. Jadi seringkali orang menganggap salafin bahwa orang-orang salafi menyerupakan Allah dengan makhluk ini dengan dalil inilah. Masa Allah punya tangan? Masa Allah punya wajah? Masa Allah beristiwa? Masa Allah turun ke langit dunia? Orang salafi itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita terima enggak konsekuensi yang dia buat dari ucapan kita itu? Tidak kan? Itulah maksudnya didatangkan oleh Syekh kaedah ini.
Jadi ada yang diterima, poin yang pertama, kondisi yang pertama. Ada yang ditolak, kondisi yang kedua. Apa alasan kita? Alasan kita yang pertama. Di sini ada disebutkan oleh Syekh 4, ini perlu dicatat nih. 4 dalil kita menolaknya. 1, sesungguhnya sifat-sifat fi'liyah yang kita tetapkan menjadi milik Allah itu, sesungguhnya sifat-sifat fi'liyah yang kita tetapkan menjadi milik Allah Ta'ala itu, kita tetapkan dengan nas yang jelas. Nas itu dalil-dalil yang jelas, bukan dari semata-mata dari diri kita sendiri. Itu alasan pertamanya. Alasan kedua, sifat-sifat ini disebutkan dengan cara disandarkan kepada Allah secara khusus. Disandarkan kepada Allah secara khusus, bukan disebutkan secara mutlak begitu saja. Alasan ketiga, jadi yang kedua nih, jadi tidak disebutkan begitu saja, disandarkan. Yang beristiwa itu Allah, yang turun itu Allah, kan bukan mutlak. Maka datang alasan ketiga lagi. Jawaban kita terhadap orang yang bukan ahlu sunnah itu, tidakkah engkau memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini artinya, maknanya, kandungannya, kalau Allah dah tidak serupa dengan kita, apa pusing-pusing lagi? Allah turun-turunlah. Allah punya wajah-wajahlah, tak serupa dengan makhluk kok. Baik. Alasan yang keempat, jawaban kita terhadap orang-orang yang mengingkari itu. Wahai saudaraku yang mengingkari sifat fi'liyah Allah, wahai saudaraku yang mengingkari sifat fi'liyah bagi Allah, engkau menetapkan konsekuensi ucapanku tidak sama dengan hakikat yang menjadi konsekuensi sebenarnya. Tidak sama dengan hakikat yang menjadi konsekuensi sebenarnya. Saya menafikan konsekuensimu itu sehingga saya berjumpa dengan Rabbku. Saya diktekan ya. Bukankah kamu menetapkan Allah punya zat yang tidak serupa dengan makhluknya? Yang tidak serupa dengan makhluknya. Lalu apa perbedaan antara zat dan sifat? Kenapa kamu bedakan antara zat dan sifat Allah? Jadi 4 hal inilah ya jawaban yang disebutkan oleh Syekh di sini. Berarti kan dah nampak jelas ya. Itu lazimul qaul yang kedua, kondisi lazimul qaul yang kedua. Kita tolak tuduhan mereka. Kita tolak tuduhan mereka. Adapun konsekuensi yang ketiga, konsekuensi logis dari ucapan yang disampaikan tidak diterima maupun ditolak, tapi maskutan anhu, didiamkan. Tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang mengucapkannya. Apa sebab? Ada kemungkinan dia mengakuinya atau menolaknya. Ya. Jadi tidak sembarangan. Dan di sini
ketika kondisi debat misalkan seorang yang mengingkari sifat fi'liyah Allah berkata kepada kita, kalian meyakini atau menetapkan Allah turun ke langit dunia, berarti kalian ini menyerupai pencipta dengan makhluk kok. Dan konsekuensi-konsekuensi lain yang dia tuduhkan kepada kita. Lalu kita Ahlussunnah menjawab, kamu sendiri menetapkan sifat iradah bagi Allah. Lalu dia berkata, iya, sifat iradah bagi Allah. Berarti konsekuensi dari ucapanmu bahwa kamu ini menyerupakan makhluk dengan Allah dengan makhluk, maka menyandarkan konsekuensi kepada ucapan orang yang seperti ini tidak boleh. Coba perhatikan saya. Ini untuk memahami yang ketiga. Yang ketiga apa? Tidak boleh gegabah menisbatkan konsekuensi ucapan itu kepada orang yang mengucapkannya. Sebelum cek dan recheck. Dia benarkan? Ya. Tidak katanya tidak. Namun ada orang yang dalam kondisi berdebat dia. Mungkin berdebat agar mau menang. Maka kita tuduhkan saja. Kamu kan menetapkan Allah turun ke langit dunia. Ya. Berarti kamu nih menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia Ahlussunnah juga menjawab, kamu juga menetapkan sifat iradah, berarti kamu juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ucapan-ucapan seperti ini nih adalah ucapan ingin menang dalam debat saja. Maka tidak boleh serta-merta dituduhkan konsekuensi ucapan itu kepada yang mengucapkannya. Sebab manusia ini ada kondisi senang, ada kondisi kondisi kesulitan dalam debat. Tidak. Jadi tidak boleh dalam kondisi-kondisi, kan ada tuh kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang dah salah ucap pula dalam debat tadi. Yang seperti itu tidak boleh serta-merta. Ini kaedahnya, serta-merta kita tuduhkan kepada orang konsekuensi dari ucapannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan untuk kaedah yang keempat ini? Tidak ada, cukup ya. Lumayan berat untuk memahaminya, tapi begitulah. Makanya kita juga tidak serta-merta bisa menuduh orang. Nanti umpamanya ada dai-dai yang mungkin dengarkan begini-begini katanya. Seperti yang saya sebut kemarin. Misalkan ada dai yang mengatakan bahwa kenapa Bapak tidak berjenggot misalkan. Ustaz tidak berjenggot. Saya kalau berjenggot, maka jenggot saya seperti tusuk sate. Kan seperti yang terkenal kemarin tuh. Seperti tusuk sate. Itu tidak boleh langsung kita ponis dai itu dia mengingkari sunnah Nabi. Tidak boleh. Kondisi yang ketiga inilah ucapan dia itu. Sebab tidak jelas. Dia hanya mengatakan kalau saya berjenggot, jenggot saya seperti tusuk sate. Hanya ada pula hewan yang mengatakan membuat, inilah pengingkar sunnah. Secara keedah dia salah. Orang yang menyebut bahwa dia mengingkari sunnah tidak tepat. Sebab dia bukan dalam mengingkari sunnah. Bisa ditolak itu ucapan itu. Oh, bukan demikian maksud saya. Maka dalam kondisi seperti ini jangan serta-merta kita menuduhkan orang punya konsekuensi ucapan seperti itu sebelum dia mengakuinya. Altazimu bihi, saya akui konsekuensinya begitu. Baru kita tetapkan itu konsekuensi dari ucapan. Silakan. Kalau misalkan kita berkonsekuensi,
tidak menghidupkan beberapa salah satu dari sunnah Rasul. Gimana konsekuensinya? Apakah benar atau salah? Nah, itu pun sah-sah saja konsekuensinya. Itu mungkin Tidak perlu kita tanyakan lagi. ya dia tidak menghidupkan sunnah Nabi dalam hal jenggot, berarti kan betul itu konsekuensinya. Tapi konsekuensi fatal itu kan menyerang dia. Ustadz ini menolak sunnah Nabi. Menolak padahal dia tidak ada menyebut menolak sunnah Nabi. Dia hanya mengatakan kalau dia berjenggot, maka jenggotnya seperti tusuk sate. Maka kita tidak boleh serta-merta mengatakan dia menolak sunnah Nabi. Tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi dalam hal ini, itu sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati. Nah, ini penting ini. Maka penuntut ilmu perlu ditinjau ucapannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu kaidah yang keempat. Saya baca dulu kaidah yang kelima ini. Kalau nanti tidak cukup uraiannya, atau saya sempurnakan sambil murajaah pekan depan, tidak apa-apa juga. Sedikit saja. Kan kaidah yang kelima ini cuma sedikit ini. Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima. Asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun. La majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Apa terjemah tauqifiyah situ dehnya? Tauqifiyah, tidak bisa. Itu di bawahnya dijelaskan tauqifiyah. Baca nanti itu. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Jadi makna tauqifiyah ini maknanya begini. Anna subutaha yatawaqqafu 'ala nassi. Menetapkan sesuatu itu terhenti ala nasi, berdasarkan nas. Jadi tauqifiyah itu bermakna menetapkan atau terhentinya sesuatu itu ya tauqifiyah, ketetapan sesuatu. Jadi penetapan sesuatu itu terhenti berdasarkan sesuai dengan apa? Nas atau dalil yang ada. Fala yasulil muslimi ayyusammiyallaha azza wa jalla bima lam yarid bihi kitabun wala sunnatun. Maka tidaklah boleh, itu disyarahnya, tidak boleh seorang muslim menabai Allah azza wa jalla dengan apa yang tidak ada dalam kitab dan sunnah Nabi, ya. La majala lil aqli fiha, tidak ada tempat sedikit pun bagi akal untuk kreatif. Akal tidak boleh berperan, tidak ada peran akal di dalam menetapkannya. Fayajibul wuqufu fiha, maka wajib kita menetap atau wukuf fiha, berhenti pada hal itu, atau wajib mengambil ala ma ja'a bihil kitabu was sunnah, sesuai apa yang telah datang dengannya kitab dan sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqasu, tidak boleh ditambah nama-nama Allah tu dan tak boleh pula dikurangi. Li'anna al-aqla la yumkinu idraku, karena akal tidak memungkinkan untuk mengetahuinya. Ma yastahiquhu ta'ala minal asma', apa yang menjadi hak Allah dari nama-namanya. Ini tidak boleh. Saya mendengar Syekh Shalih As-Sindi nyebut begini, sebab Allah dan nama Allah itu ghaib. Jadi akal kita tidak tahu yang ghaib. Tadi. Maka menetapkan sesuatu yang ghaib itu tentulah berdasarkan dalil dan keterangan dari zat yang maha ghaib. Tidak bisa kita. Nama Allah. Fawajabal wuqufu fi dzalika 'ala an-nassi, maka wajib menerima yang demikian itu berdasarkan nas. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, tidak ada ilmunya, jangan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta akal kita masing-masingnya kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga firman Allah dalil yang keduanya, qul innama harrama biyal fawahisha, qul innama harrama rabbiyal fawahisha, katakanlah ya Muhammad, hanya saja Rabbku mengharamkan perbuatan yang fawahisha, perbuatan yang keji, wa ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, wal isma, dan perbuatan dosa. Di sini diterjemahkan fawahisha dengan perbuatan keji, isma dengan dosa, wal ba'ya, dan melanggar hak manusia biwairil haqqi, dengan tanpa hak, wa an tusyriku billahi, dan juga kamu mempersekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Dalam firman Allah, sultan itu sebenarnya artinya raja. Tapi kalau dalam firman Allah, kebanyakan arti sultana itu adalah ilmu. Nah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu mengucapkan sesuatu atas nama Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Di sini ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait tentang dalam ayat surah Al-A'raf 33 ini, bahwa Allah SWT mengharamkan 4 hal di sini. Dan Allah memulainya dengan yang terlebih ringan dosanya, kemudian semakin berat, dan semakin berat. Yang pertama itu apa yang Allah haramkan, fawahisha, ya bukan ringan dosanya, tapi artinya lebih ringan dosanya dari yang keempat. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama perbuatan yang keji, yang zahir dan yang tersembunyi. Yang kedua adalah perbuatan dosa, isim itu maksiat. Yang ketiga mengambil hak orang lain. Yang keempat mempersekutukan Allah. Artinya dosa yang keempat yang disebutkan ini adalah dosa yang paling tingginya, dosa yang paling beratnya. Jadi berdasarkan dua ayat ini, kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Itu yang keempatnya ya. Fawahish, isim, al-ba'yu, mempersekutukan Allah. Dan Allah tutup ya dengan yang keempatnya. Yang keempat ini yang beratnya. Apa itu yang keempatnya ini? Mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Itu yang keempatnya. Hatta khatamaha bi'azamiha wa asyaddiha wa huwa al-qawlu alaihi bila ilmi. Jadi yang keempatnya apa? Mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ada ilmu, berdusta atas nama Allah. Ini tidak boleh. Baik. Kemudian wali anna tasmiyatahu, dan juga karena menamai atau memberikan nama untuk Allah Ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu, dengan sesuatu yang tidak Allah namai dirinya, au inkara ma samma bihi nafsahu, atau mengingkari nama yang Allah namai dirinya, jinayatun fi haqqihi ta'ala, itu sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran terhadap hak Allah. Fawajaba sulukul adabi fi dzalika, wajib kita menetapkan adab atau berlaku sopan, ya berperangai adab terhadap hal itu. Wal iktisaru ala ma jaa bihi nassu, dan cukup dengan apa yang ada di dalam nas saja. Jadi terhadap Allah itu kita wajib beradab, dan salah satu adab kita kepada Allah adalah menetapkan nama Allah seperti yang Allah tetapkan. Maka di dalam ayat ini Ubaid al-Jabiri menyebutkan ada
di dalam ayat ini ada beberapa pendalilan haramnya membuat nama-nama Allah selain yang Allah tetapkan. Yang pertama, alasannya penamaan nama Allah Arab dengan sesuatu yang Allah tidak namai dirinya dalam kitabnya atau oleh Rasul, ya, dengan tanpa ilmu itu atau berkata-kata tanpa dalil itu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala menyebutkan di dalam dua ayat ini ada beberapa kandungan. Pertama, penamaan Rabb Jalla wa Ala, memberikan nama kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak Allah namai dirinya di dalam kitabnya, ya, atau tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan ucapan tanpa ilmu, mengikuti kejahilan, berkata semaunya saja, maka orang itu tidak punya hujjah. Dan yang kedua, akal tidak mungkin bisa memahaminya. Apa yang ingin dikehendaki oleh Allah, Allah mengkehendaki namanya, terserah Allah. Akal kita tidak bisa sampai kepada pemahaman itu. Tidak mungkin akal kita bisa sampai. Maka kita wajib menetapkannya berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kita tidak boleh melampaui itu. Dan yang ketiga, menamakan Allah Azza wa Jalla dengan yang tidak namanya adalah merupakan sebuah kejahatan terhadap hak Allah. Jeleknya adab. Sementara kita wajib beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ungkapan Syekh Ubaid di sini yang bagus, wa hakadha sunniyus salafi. Beginilah seorang ahlus sunnah salafi, alladzi huwa minal firqatin najiyah wat taifatil mansurah. Di kalangan orang-orang kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong, min ashabil athar, dan pengikut athar itu, yasiru ma'an nususi itsbatan wa nafya. Mereka berjalan bersama nas. Jika nas tetapkan, dia tetapkan. Jika nas nafikan, maka dia nafikan. Mereka tidak menetapkan hukum dengan akal mereka, tetap mengikuti nas-nas. Begitulah ahlus sunnah, begitulah sunni salafi. Allahu akbar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah kaidah yang kelima ini, dan sangat mudah sekali untuk memahaminya, bahwa nama-nama Allah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Di sini disebutkan catatan kakinya apa? Menetapkan sesuatu, menetapkan sesuatu sesuai dengan nas, atau menetapkan sesuatu itu terhenti sesuai dengan nas. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan dan apa yang bisa kita baca dari penjelasan-penjelasan para ulama kita. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.